Aku record. Oke, udah aku record. Nah, jadi buat pemanasan global sama perubahan iklim, itu tuh dua kata yang berbeda loh. Jadi hati-hati. Jadi dia tuh tidak interchangeable. Jadi kalau pemanasan global, itu tuh sesuatu yang memang, apa ya, gara-gara manusia. Tapi kalau perubahan iklim, itu tuh gara-gara natural sebenarnya. Jadi ini dua kata yang benar-benar berbeda. Coba kita mungkin bahas yang ini ya, perubahan iklim dulu nih. Nah, kalau yang perubahan iklim ini kan kok bisa sih natural? Nah, jadi sebenarnya ya, kalian mungkin pas selama belajar geografi, kalian pernah dengar ini nggak? Kayak istilah zaman es. Nah, memang betul. Jadi bumi itu selama dari awal kita kebentuk, kita tuh udah dari awal terbentuk sih. Misal yang pre-cord itu kan 450.000 tahun terakhir, sekitar segitu. Nah, kita tuh udah ngalamin perselingan dari dua masa. Jadi ada masa interglasial sama ada masa glasial. Nah, jadi kalau masa interglasial itu tuh masa yang saat ini tuh kita hidup. Jadi masa di mana anget ya, iklim tuh cenderung. Tapi kalau masa glasial itu yang sering kita sebut juga sebagai zaman es. Nah, jadi dia ini tuh berseling nih. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, jadi ada interglasial, glasial, interglasial, glasial, interglasial, terus glasial. Nah, pertanyaannya, kok bisa si bumi ini mengalami perselingan gini? Ada masa interglasial, terus glasial. Nah, apa yang nyebabin? Nah, di sini aku juga bakal ngenalin kalian ke ini, bentar, ke siklus Milankovitch. Nah, ini pernah denger nggak? Jadi siklus Milankovitch tuh, itu tuh emang siklus alami bumi ya. Jadi kayak orbit bumi, terus kemiringan sudut bumi, terus arah sumbu rotasi bumi, itu tuh emang punya siklusnya gitu. Jadi apa ya? Kalian pasti pernah belajar kalau bumi itu kan ngorbit ngelilingin matahari. Nah, sebenarnya bentuk dari si orbitnya itu tuh nggak konstan gitu. Nih, jadi apa ya? Setiap dari bentuk orbit, kemiringan sudut, sama arah sumbu rotasi itu tuh selalu punya dua ekstrim. Jadi misal, contoh yang paling gampang itu tuh yang si eksentrisitas deh nih, yang bentuk orbit. Jadi dia kan ini yang satu, ekstrim satu itu dia elips. Terus kalau yang ini kan dia sirkuler. Nah, jadi apa ya? Eh kalau siklus Milankovitch ini dia itu selama ratusan ribu tahun, hitungannya dalam ribuan tahun, ratusan ribu tahun, itu tuh dia tukeran. Jadi dari sirkuler terus ke elips, dari sirkuler ke elips. Biar kalian kebayang, mungkin aku bukain aja simulasinya kali ya. Milankovitch cycle. Nih di mana ya? Di website NASA di sini tuh ada animasinya guys. Nih, nah mungkin mulai dari yang eksentrisitas kayak gini. Tuh jadi setiap 100.000 tahun siklusnya kalau eksentrisitas bumi tuh ini tuh misalnya dari tiba-tiba jadi elips terus nanti berkurang terus makin ke arah sirkuler. Nah itu eksentrisitas jadi tentang orbit. Terus kalau Milankovitch cycle nih yang kita lihat yang kedua itu tuh ada obliquitas. Jadi kalau obliquitas itu tuh tentang si kemiringan sudut bumi. Nah, coba kita cek ya animasinya dulu tentang obliquitas. Nah, kayak gini. Nah, kalau dia ini siklusnya agak lebih bentar. Dia cuma puluhan ribu tahun, cuma 41.000. Jadi setiap 41.000 tahun, dia tuh bakal ganti obliquitasnya. Nah, terus ini kan obliquitas nih tentang si tiltnya bumi. Sekarang kita lihat kalau yang ketiga, ini tuh ada presesi. Nah, presesi ini tuh kayak arah sumbu rotasi bumi, jadi kayak wobble gitu.
Nih kita coba cek dulu animasinya. Nah, kayak gini. Dia lebih apa ya, lebih singkat lagi siklusnya, kayak cuma 26.000 tahun. Nah, kayak gitu. Oke, setelah kalian kenalan, masing-masing eksentrisitas tuh apa, obliquitas tuh kayak apa, sama presesi itu kayak apa. Sekarang kita coba teliti pengaruhnya ya, sama masa glasial sama masa interglasial. Sebenarnya di antara ini semua, yang paling ngaruh itu tuh si ini, eksentrisitas. Jadi kita cukup ninjau ini aja ya. Nah, jadi kalau kita lihat si eksentrisitas ya, ini kan dia punya dua ekstrim nih. Dia bisa sirkuler dan dia bisa elips. Nah, menurut kalian, glasial itu tuh, ini glasial dulu ya. Glasial itu pas lagi sirkuler atau pas lagi elips orbitnya? Oke, ada yang bilang kalau zaman es tuh pas lagi elips. Oke, betul. Masa glasial loh. Yakin karena pas lagi elips? Nah, sebenarnya ya justru mana nih? Justru pas sebenarnya pas masa glasial itu tuh pas lagi sirkuler. Soalnya gini guys, pas lagi sirkuler, jadi pengaruhnya, bentar, pengaruh orbit terhadap bumi itu kan lebih ke seberapa ekstrim si musim panas sama musim dingin ya. Nah, ketika eksentrisitasnya tuh justru lagi sirkuler, itu tuh justru malah apa ya, beda antara musim panas sama musim dinginnya tuh dikit. Jadi gini, mungkin kita kalau dari POV di ekuator, kita tuh agak susah ngebayangin. Tapi kalau kalian bayangin, kalian misalnya di lintang tinggi nih, kalian misalnya di Norwegia. Nah, itu kan secara natural memang apa ya, matahari tuh butuh jarak yang lebih jauh sama sudut datang matahari kan lebih panjang kan. Nah, itu justru apa ya, secara natural kan memang daerah situ tuh bakal dingin. Nah, dengan adanya orbit yang bentuknya elips, jadi karena musim panasnya tuh jadi ekstrim, musim dinginnya jadi lebih ekstrim, nah justru itu tuh malah lebih mencegah akumulasi dari gletser. Nah, tapi ketika sirkuler, ketika cenderung konstan si beda antara musim dingin sama musim panas, itu tuh justru malah mendukung pembentukan si gletser. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kebayang ya maksud dari intinya tuh dari siklus Milankovitch inilah yang nyebabin kenapa kok bisa ada masa interglasial sama masa glasial. Jadi apa ya? Kalau sekarang kan lagi masa interglasial ya. Nah, saat ini sebenarnya memang bumi itu lagi semakin menuju masa interglasial. Jadi memang memang betul ada penghangatan yang secara natural. Nah, tapi kita tuh nggak bisa bilang kalau kenaikan suhu yang terjadi di belakangan ini ya, itu tuh alami. Soalnya siklus Milankovitch ini tuh ratusan ribu tahun, guys. Jadi nggak mungkin dalam cuma waktu 100 tahun itu naiknya kayak bisa berapa Celcius. Kebayang nggak? Jadi kalau semua yang natural, itu tuh pasti, apa ya, semua yang natural tuh pasti waktunya tuh lebih lama. Tapi pemanasan global yang terjadi saat ini, itu tuh nggak wajar. Oke, kita coba lihat ya, kenapa pemanasan global itu tuh nggak wajar. Nah, soalnya dari pencatatan nih iklim, nih kalian bisa lihat di sini, dari tahun 1850 sampai 2025 sekarang, itu peningkatannya tuh drastis, di luar batas wajar kenaikan eh, suhu kalau gara-gara siklus Milankovitch doang. Nah, udah gitu, eh, ditemukan juga adanya korelasi antara jumlah karbon dioksida di udara
sama kenaikan suhu ini. Kayak, nah, itu pada masa itu ilmuwan belum tahu tuh kalau misalnya karbon dioksida itu bisa nge-trap panas. Nah, ternyata memang betul si karbon dioksida ini punya apa properti di mana tuh dia bisa menyerap panas. Dia itu menyerap si long wave-nya. Nanti kita bahas tentang itu. Nah, jadi dia tuh menaikkan suhu temperatur di bumi. Oke, jadi beda ya pemanasan global sama perubahan iklim. Kalau perubahan iklim itu memang gara-gara si siklus Milankovitch, tapi kalau global warming atau pemanasan global ini tuh gara-gara manusia. Nah, tentang jadi pemanasan global tuh intinya kan gara-gara kenaikan CO2 di udara nih. Nah, penyebabnya tuh apa aja? Memang yang pertama itu yang paling jelas itu juga karena kendaraan bermotor ya. Nah, tapi jangan salah, pertanian itu tuh juga berkontribusi. Oke. Terus ya, yang perlu teman-teman pahami juga, pemanasan global itu kan nggak cuma gara-gara karbon dioksida, tapi karena metana, terus gara-gara nitrogen dioksida, pokoknya banyak deh teman-temannya si gas rumah kaca ini. Nah, itu tuh faktornya macam-macam. Misal kalau nitrogen dioksida itu dia banyak dari pembakaran di mana? Dari pabrik juga dari industri. Atau metana. Metana kan juga gas rumah kaca ya. Fun fact aja dia tuh banyak dari kentut sapi, guys. Jadi pertanian itu apa ya? Berkontribusi pada climate change gara-gara selain pembakaran, penggunaan teknologi pertanian misalnya kayak traktor, itu tuh juga karena kentut sapi. Metananya itu. Serius. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, ini sebenarnya tadi ternyata di PPT aku lupa. Ini eksentrisitas tentang bentuk orbit bumi. Mana lagi nih? Obliquitas, ini tentang kemiringan sudut bumi. Ini aku skip aja. Terus presesi, ini tadi ya yang animasinya yang tentang arah sumber rotasi bumi. Nah, apa lagi ya? Oh ya, mungkin coba kita lihat kalau yang tentang pemanasan global. Jadi sebenarnya, kenapa kok bisa gas-gas kayak karbon dioksida, terus kayak metana, itu tuh bisa nyebabin si pemanasan global ini. Mereka tuh punya properti buat mengabsorb gelombang panjang yang seharusnya dipantulkan oleh bumi. Oke, mungkin karena kita udah mention-mention tentang gelombang panjang dan lain-lain, kita coba bahas ya. Kita perbahas dulu yang pertama tentang Earth's heat budget. Nanti kita bahas lah tentang gelombang panjang, gelombang pendek, tenang aja. Oke, jadi sebelum itu teman-teman tuh harus memahami Earth's heat budget. Jadi di sini maksudnya apa sih yang mempengaruhi temperatur di bumi? Jadi dari 100% sinar matahari yang datang, nih misal nih ada sinar matahari datang nih, 100% kan yang datang ke bumi. Nah, 65% ya itu tuh memang akan diabsorb, diserap, dan 35% ya itu bakal dipantulin lagi ke luar angkasa. Nah, mungkin kita coba lihat dari yang pemantulan. Yang mantulin itu siapa aja? Jadi yang mantulin itu tuh bisa oleh atmosfer. Soalnya atmosfer itu kan banyak kayak debu-debu atmosfer, polusi, terus volcanic ash. Mereka semua tuh bisa refleksiin balik tuh si eh, radiasi matahari yang datang. Terus keberadaan ice caps, kayak keberadaan apa es, terus awan. Nah, jadi banyak tuh sebenarnya yang direfleksikan kembali. Nah, sekarang coba kita tinjau yang diabsorb. Kan ini nih kayaknya yang paling mempengaruhi suhu di permukaan. 65% ya. 65%, 14%-nya tuh diabsorbnya sama awan. Loh, Kak, bukannya katanya awan itu memantulkan. Jadi awan itu tuh bisa memantulkan sekaligus menyerap, guys. Soalnya kan awan itu H2O ya. Jadi uap air itu tuh emang punya properti buat bisa menyerap eh menyerap menyerap panas dari matahari. Nanti kita bakal pelajari abis ini. Nah, terus dari 65% ini,
Nah, sebagiannya 51%-nya itu tuh diserap sama daratan, sama terestrial. Oke, kan udah diserap nih sama terestrial nih, udah diserap. Terus nanti ada 17% yang sudah diserap itu dipantulin lah, bukan dipantulin ya, diradiasikan langsung keluar angkasa 17%. Nah, tapi 34%-nya itu tuh ada yang di trap. Jadi gini, kalau kalian biar kebayang. Nah, ini deh pakai gambar yang lebih gampang, sorry. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, jadi incoming solar energi nih 100%. Kan sebagian nih ada yang direfleksi ini. Nah, sebagian kan ada yang diserap. Nah, setelah diserap, itu tuh dia bakal meradiasikan kembali. Jadi ini tuh udah bentuknya radiasi. Jadi beda antara meradiasikan kembali sama merefleksikan. Kalau merefleksikan tuh langsung. Tapi kalau meradiasikan kembali itu tuh sudah beda panjang energinya. Karena dia tuh sudah diserap. Soalnya gini, ketika kalian mempelajari meteorologi ya, kalau konsep temperatur, temperatur itu tuh sebenarnya bukan sesimpel kayak seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Tapi temperatur tuh juga seberapa besar radiasi yang diradiasikan. Jadi semakin tinggi temperatur, itu semakin besar radiasi yang diemisikan sama suatu benda. Kayak gitu. Itulah kenapa kalau kalian nih deket-deket sama oven gitu, kan panas ya, berasa panas. Soalnya kan si oven kan meradiasikan panas ke kalian. Nah, jadi memang kayak gitu. Kalau konsep temperatur yang kita pakai buat di meteorologi. Nah, jadi yang dimaksud di sini nih, yang warna merah, yang diradiasikan kembali, itu tuh yang sudah diserap. Nah, kalian bisa lihat di sini, kan yang sudah diserap sama permukaan nih, 51%, kan bakal diradiasikan kembali. Nah, ini, mana nih? Ada yang banyak yang diradiasikan langsung keluar angkasa, tapi banyak juga yang memang diserap lagi sama atmosfer atau sama gas-gas rumah kaca. Jadi sebenarnya ya, kondisi keseimbangan bumi itu tuh kayak gini, secara natural. Nah, kenapa kok bisa pemanasan global itu nyebabin kenaikan temperatur? Karena manusia itu tuh mengalterasi si Earth heat energy budget ini. Kebayang nggak? Jadi gara-gara manusia itu menambah perangkap panas, jadi persentase yang seharusnya diradiasikan langsung kembali ke langit itu tuh berkurang, tapi persentase yang diserap lagi yang harusnya diradiasikan itu tuh bertambah. Kayak gitu. Jadi intinya kita tuh mengganggu energi budget ini. Oke. Nah, kita coba lihat lagi ya. Oke, jadi kayak gini. Intinya tuh. Jadi gara-gara manusia, memang apa ya, gas rumah kaca tuh memang ada yang alami, guys. Jadi kalau makanya kan kalau misalnya kalian lihat histori pembentukan atmosfer di bumi, kan secara natural memang di atmosfer kita tuh punya metana, punya karbon dioksida. Uap air itu bahkan termasuk gas rumah kaca loh guys sebenarnya. Alami tuh. Nah, tapi manusia nambah-nambahin. Jadi yang seharusnya CO2 ini tuh ada di reservoir di bawah tanah, ya kan? Di fosil, tapi sama kita dikeluarin ke atmosfer. Jadi itu salahnya kita. Nah, sekarang kita coba perdalam konsep kenapa kok bisa eh gas rumah kaca tuh nge-trap heat. Oke, jadi gini guys. Mungkin aku kenalin dulu kali ya, kita review ke spektrum gelombang. Wave spektrum. Ini tenang aja, ini aku cuma nge-review aja secara umum tuh kayak gimana. Oke, jadi ini spektrum gelombang berdasarkan energinya. Jadi intinya semakin ke kiri itu tuh gelombangnya makin pendek, gelombangnya makin pendek, itu tuh energinya tuh makin besar, guys. Nah, semakin ke kanan, ini tuh energinya makin kecil.
tapi gelombangnya itu makin panjang. Nah, sekarang kalau dalam konteks meteorologi, hmm, oke kita cek-cek dulu ya. Nih, gamma ray, X-ray, ini tuh gelombang pendek nih. Terus ada ultraviolet, terus ada visible. Visible ini tuh cahaya tampak. Ini tuh jenis gelombang yang memberikan warna ya. Kalau di mata kita, kalau misalnya kalian nanti mau belajar meteorologi lebih lanjut, terus ada gelombang inframerah, microwave, sama gelombang radio. Nah, sederhananya, sebenarnya gini aja. Matahari ketika datang ke bumi, itu tuh mengemisikan banyak gelombang. Tapi gelombang yang diradiasikan sama matahari, itu tuh adalah gelombang pendek. Kita tuh sering sebut kalau di literasi, itu tuh namanya short wave. Short wave. Nah, short wave itu semana? Jadi mulai jadi kayak dari X-ray, ultraviolet. Nah, terus sama visible light juga sebenarnya. Nah, terus sementara itu kalau ketika si radiasi shortwave ini sudah kita absorb ke permukaan, kayak yang tadi nih di Earth Heat Budget, nih kan dia diabsorb nih ya shortwave-nya. Jadi ini tuh shortwave. Setelah dia diabsorb, lalu dia diradiasikan kembali, ini tuh bentuknya sudah beda. Dia bentuknya sudah dalam long wave atau gelombang panjang. Jadi gelombang panjang ini itu tuh spektrum yang berada di kanan dari visible light. Jadi kayak infrared, microwave, sama radio wave. Nah, jadi memang beda panjang gelombang. Nah, jadi ceritanya si gas-gas rumah kaca, misalnya kayak uap air, karbon dioksida, terus ozon, terus apalagi metana, nitrogen oksida, mereka ini punya sifat untuk mengabsorb si gelombang panjang kayak gitu. Nah, ini kalian lihat sendiri nih di gambar ini. Ini jangan bingung, kelihatannya aja complicated si gambarnya. Nih, ini kan nih ini spektrum nih ya, UV sama visible light. Terus ini tuh infrared. Nah, kayak uap air, karbon dioksida, dia tuh banyak mengabsorbnya si gelombang panjang ini. Jadi makanya kenapa gas rumah kaca dibilang kayak rumah kaca? Karena instead of diradiasikan kembali keluar angkasa, kita tuh malah menjebaknya karena sifatnya ini kayak gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Sekarang kita coba lihat emangnya kalau gas rumah kaca yang ada di bumi itu tuh apa aja sih? Nah, ini memang sebagian besar kebanyakan tuh adalah si karbon dioksida 57%. Terus baru karbon dioksida 17%. Eh, sama aja deh karbon dioksida, tapi beda kaus ini. Yang satu karena alami nih, kayak deforestasi, decay of biomass. Kalau karbon dioksida yang 57% ini tuh gara-gara fossil fuel. Ini tuh buat gambaran aja, biar kalian tuh kebayang seberapa besar impact dari fossil fuel ke kita. Terus ada metana, sama ada nitrogen oksida. Jadi banyak nih. Oke. Nah, jadi kayak gitu cara kerjanya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin lihat ya, kita lanjut lagi ke section selanjutnya. Ini adalah distribusi change in temperatur dalam dekade terakhir. Nah, kalau merah itu tuh berarti 1 Celsius, kalau biru itu tuh -1 Celsius. Nah, kalau kalian lihat di sini, kenapa nih? Kok bisa kenaikan temperatur terbesar kok di daerah kutub? Kira-kira gimana? Ini aku sambil ngopi. Yang bolong duluan di kutub. Ayo, kenapa kira-kira? Kok bisa kenaikan temperatur terbesar itu justru malah di daerah kutub?
Oke, ada yang bilang karena albedo, karena positive feedback. Betul. Jadi karena itu si positive feedback. Nah, habis ini kita bakal mempelajari bahwa apa ya, dampak dari perubahan iklim itu tuh lumayan kompleks. Jadi gini, sederhananya, kenapa kenaikan terbesar itu tuh ada di daerah kutub? Kalian bayangin, kan yang albedonya paling tinggi itu kan salah satunya snow cover ya, ice caps. Nah, once dari snow caps atau si ice cover ini meleleh, kan warnanya kan jadi agak lebih gelap, albedonya berkurang, which is makin banyak panas yang diserap. Nah, makin meleleh lagi tuh, dan makin banyak lagi panas yang diserap. Karena albedonya lebih sensitif di area kutub, karena si snow cover ini, makanya kenaikan temperatur paling parah itu tuh di daerah kutub, kayak gitu. Nah, terus ya, kita nanti juga akan belajar tentang positive feedback, dan memang kebanyakan positive feedback yang ada tentang perubahan iklim tuh terjadi di daerah kutub. Oke, kita coba lihat ya, feedback perubahan iklim. Jadi maksudnya gini, feedback itu tuh adalah reaksi alami dari bumi sebagai reaksi dari kenaikan temperatur. Jadi ada positive feedback sama ada negatif feedback. Nah, bedanya tuh apa? Jadi kalau positive feedback, ini tuh ketika bumi, ketika reaksi bumi itu malah mendukung perubahan iklim lebih lanjut. Sementara itu, kalau negatif feedback, itu tuh kalau ketika reaksi bumi malah mencegah pemanasan global lebih lanjut. Sorry, aku juga kadang tuker-tuker pemanasan global. Nah, jadi contohnya tuh apa? Jadi misal, kalian bayangin, kan intinya pemanasan global itu gara-gara kenaikan temperatur. Logikanya kalau temperatur naik, kan evaporasi naik ya. Nah, evaporasi di laut berarti kan uap air di atmosfer tuh harusnya lebih banyak dong buat pembentukan awan. Nah, padahal awan itu kan mainly ini ya merefleksikan sinar matahari kan. Nah, itu apa tuh kira-kira? Itu namanya negatif feedback. Jadi, keberadaan si awan ini tuh malah mencegah pemanasan lebih lanjut. Kayak gitu. Itu contoh negatif feedbacknya aku tulis di sini ya. Contohnya kayak refleksi oleh awan. Soalnya kan gara-gara pemanasan, evaporasi meningkat. Evaporasi menginisiasi pembentukan awan. Nah, terus ada satu contoh lagi. Misal, kalau yang positif feedback dia sekarang, yang malah mendukung ya. Misal di lintang tinggi, kalian udah pernah dengar belum istilah permafrost? Jadi permafrost itu tuh tanah yang beku di lintang tinggi. Nih, coba kita lihat ya, permafrost. Nah, gini, ini permafrost. Jadi karena di lintang tinggi itu dingin, hmm, apa ini aku ngeliat chat. Jadi karena permafrost itu apa ya? Sorry, karena lintang tinggi ini dingin, jadi air yang ada di pori-pori tanahnya tuh beku. Jadi dia tuh tanahnya tuh beku, frozen frozen soil. Nah, jadi ya karena tanahnya beku ini, dia tuh menyimpan apa ya? Kan dia impermeable ya otomatis. Jadi dia ini menyimpan banyak gas-gas hasil penguraian organik di bawah sini. Bayang nggak? Jadi ada banyak kayak metana. Metana itu kan memang gas yang secara natural tuh terbentuk kalau dari proses dekomposisi. Nah, jadi banyak banget nih metana yang sebenarnya tuh kejebak di dalam si permafrost ini. Jadi ketika si permafrost meleleh, ya udah tuh metana yang harus awalnya kejebak, yang awalnya kejebak itu tuh malah lepas ke atmosfer. Nah, padahal metana itu kan gas rumah kaca kan. Logikanya dia malah nambah-nambahin penyebab dari si pemanasan global. Nah, kayak gitu.
Oke, itu salah satu contoh dari si positive feedback. Contohnya tuh kayak perolehan permafrost melepaskan gas rumah kaca tambahan. Nah, terus contoh lain, misalnya apa ya? Hmm, paling itu sih kalau contoh yang basicnya ya. Nah, terus kita coba lihat lagi. Semisal kalian kepo nih, kayak kok bisa sih? Tadi kan aku sempat ngasih lihat ini nih tentang diagram jumlah karbon dioksida di udara di atmosfer dari tahun 1850 sampai 2020 kan. Terus ini juga ada kenaikan temperatur. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, ini tuh dapatnya dari mana datanya? Jadi ada yang namanya climate proxy. BTW ini suara musiknya masuk gak? Aman kan harusnya? Oke, mantap. Ini beneran noise cancelling berarti. Soalnya ini tuh beneran berisik guys, serius di sini. Oke, mantap, mantap. Nah, tentang climate proxy, ini tuh kalau dalam bahasa Indonesia namanya perekaman jejak iklim. Oke, nah jadi apa ya? Cara kita bisa tahu histori dari temperatur, dari jumlah karbon dioksida, mungkin dari yang temperatur dulu kali ya. Itu tuh misal kayak lingkaran pohon. Oke, tentang lingkaran pohon ini coba kita cek ya. Lingkaran pohon. Di sini siapa yang pernah ngeliat lingkaran pohon? Atau dendrokronologi. Nah, kalau pernah pernah lihat lingkaran pohon beneran? Wah, nah ini kalau kalian lihat ya, kan lingkaran pohon tuh kayak ada yang lebar, ada yang kecil-kecil ya. Mungkin kalau pohon-pohon di Indonesia kita tuh agak kurang relate sih sebenarnya. Soalnya kita tuh temperatur sama suhunya tuh konstan, guys. Tapi kalau misalnya kalian bergeser di lintang yang agak lebih tinggi dikit, nah, lebar dari si cincin ini tuh bisa beda-beda, guys. Bisa agak rapet, bisa agak lebar. Soalnya, gini, kalau di lintang-lintang tinggi, kan suhunya itu tuh enggak konstan ya. Ada musim dingin, ada musim panas. Tapi logikanya, pohon itu kan cuma bisa tumbuh pas musim panas dong. Karena temperaturnya itu cukup. Nah, jadi si lingkaran cincin ini tuh dia tuh per tahun guys. Jadi dia tuh bakal melebar ketika tahun yang hangat dan dia akan kecil-kecil kalau misalnya tahun itu dingin. Nah, jadi ilmuwan tuh bisa tahu dari si dendrokronologi nih, kayak gitu. Nah, kita lihat lagi nih. Terus yang kedua, ini ada kandungan gas pada inti es. Nah, kalau tentang kandungan gas pada inti es ini, itu tuh kita pakai yang namanya karbon isotop. Jadi tentang atom oksigen yang ada pada es tersebut itu kita teliti. Soalnya ada hubungannya antara jumlah isotop dari oksigen sama besarnya kadar karbon dioksida di situ. Ini internet connectionku kurang stable. Ini aman kan ya? Oke. Nah, kalau buat detailnya, nah ini silakan. Kalau kalian mau riset lagi tentang si isotop. Tapi sejujurnya ya kita geografi nggak ngeluarin sedetail itu kok. Tapi kalau kalian mau tahu, is okay, itu lebih bagus lagi. Dulu waktu aku lagi prime-prime ya pas aku seumuran kalian tuh aku tahu kok. Cuma sekarang aku udah lupa guys. Jadi nanti kalian baca lagi nih yang tentang isotop. Soalnya tuh ada dua jenis isotop. Aku takut terbalik. Jadi daripada aku takut salah, nanti coba kalian riset aja kalau mau tahu lebih lanjut. Terus yang ketiga, ini ada perekaman oleh endapan sedimen dan tanah pada dasar danau alami. Oke, jadi ini siapa nih di sini udah belajar tentang batuan sedimen? Kan sedimen itu tuh memang bertumpuk ya, dia ada stratanya. Nah, setiap strata yang ada itu tuh sebenarnya
apa ya, menggambarkan kondisi pada masa itu. Entah bisa dilihat dari apa misalnya kayak jumlah polen yang ada di situ. Oke, terus apa ya? Kenapa di sini tuh dibilang harus di dasar danau? Soalnya danau tuh kan cenderung stagnan ya airnya. Jadi terpreserve dengan baik si stratanya itu. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah dengar strata tuh apa, nih strata aku kasih lihat. Strata. Nah kayak eh ini strata makanan. Nah ini jadi kayak lapisan-lapisan umur yang ada di batuan sedimen. Nah kayak gini. Ini tuh strata namanya, per garis. Ini tuh apa ya? Beda strata tuh berarti beda periode loh. Jadi makanya dia bisa dijadiin indikator. Pusing Kak stratigrafi. Oh iya, kalau misalnya nih, ini kalau misalnya kalian mau nge-review stratigrafi, sebenarnya kalian nggak perlu sedetail itu buat geografi. Kalian cukup ini aja. Pertama, kalian tahu hukum-hukum stratigrafi, misalnya kayak hukum continuity, terus kayak hukum apa yang cross-cutting relationship. Nah, terus yang kedua, kalau stratigrafi, coba kalian pelajari jenis-jenis ini unconformity, jenis-jenis unconformity. Jadi kayak disconformity, angular unconformity. Terus abis itu, yang ketiga, coba kalian latihan ngurutin umur batuan pakai hukum stratigrafi. Jujur, tiga ini aja tuh cukup serius kalau buat belajar stratigrafi. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, terus selanjutnya tentang perekaman jejak iklim. Nah, ini bisa juga dengan beberapa bukti geologi. Kalau menurutku ya, yang paling menarik itu bukti geologinya tuh misal keberadaan gletser di India. Kalian pernah belajar kan yang teori apungan benua yang Alfred Wegener? Nah, itu kan di banyak benua yang sekarang itu hangat, tapi sebenarnya dulunya itu lintang tinggi ya, lintang dingin. Jadi banyak jejak-jejak glasial yang ditemukan, padahal kalau kita lihat zaman sekarang itu tuh wilayahnya tropis, misalnya kayak India. Nih, kalau kalian mau aku kasih lihat contoh bukti geologi apa yang kok bisa geologis tuh nebak-nebak dulu tuh ada bekas glasial lah, bekas danau lah. Nih, contoh kalau glasial itu tuh keberadaan si glacial groove. Nah, kayak gini. Ini namanya glacial groove. Tuh, jadi ini tuh bekas gletser lewat. Nah, ini tuh sering juga jadi indikator. Terus misal apalagi, kadang ada juga batuan sedimen yang kelihatan banget nih, ini bekas laut dangkal. Jadi ada fenomena yang namanya ripple. Ripple sedimentary rocks. Nah, jadi kayak gini batunya guys. Lucu nggak? Jadi ada motif ombaknya. Nih, kayak gini. Jadi kayak gitu. Kak, caranya geologis tuh buat nebak-nebak. Nah, ini kalau misal kalian mau mendalami, silakan ambil kuliah teknik geologi. Oke. Nah, kita lihat lagi. Mana sih? Terus, misal kayak data tentang kekeringan, banjir, pertanian, hujan, salju, dan pembekuan danau. Ini tuh datanya misalnya dari stasiun meteorologi, kalau memang udah advance ya dari zaman dulu, misalnya kayak Eropa, atau sesimpel catatan tertulis dari misalnya peradaban-peradaban pada masa lampau. Terus, mana lagi nih? Yang ketujuh, dari terumbu karang. Kan terumbu karang itu kan ini ya, dia walaupun ada makhluk hidupnya, tapi kan dia tuh ada karbonatnya, tempat di mana dia tuh hidup. Itu tuh bisa dibor, terus kalian teliti rasio isotop oksigennya juga. Jadi prinsipnya tuh hampir sama kayak kandungan gas pada inti es sebenarnya. Terus mana lagi? Di geomorfologi Kars, itu tuh juga bisa nentuin umur dari si lapisan kalsium karbonat. Terus bisa juga dari rekaman profil suhu atau yang terakhir ini rasio deuterium pada inti es.
Jadi macam-macam sebenarnya buktinya. Dari makanya kok bisa kita tuh dapat data kayak gini. Jadi jujur sebenarnya tuh aku juga salut sih sama dunia riset. Kalian bayangin cuma buat bikin satu diagram ini doang. Itu tuh risetnya kalian mereka perlu ice core drilling di Antartika. Terus perlu kayak apalagi ngelihat dendrokronologi. Terus ngelihat apalagi mereka juga perlu ngebor di terumbu karang buat ngelihat. Jadi aku riset sih. Jadi aku salut sih sama yang emang mau mengabdikan dirinya untuk dunia riset. Di sini dia mau jadi riset kah? Mau jadi researcher? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini sorry ya kalau misalnya agak kelewat waktu maghrib buat teman-teman WIB. Ini kita lanjut lagi, nanggung. Nah, ini contohnya nih guys. Kalau kalian mau ngelihat inti es itu gimana? Jadi dibor, terus nanti nih diteliti gini. Jadi ini tuh kopong gitu. Jadi nanti dibor, kopong gini. Nah, nanti inti esnya tuh masuk kayak gitu. Nah, kita lihat lagi. Mungkin sekarang kita bahas ke dampak perubahan iklim kali ya. Oke, tentang dampak perubahan iklim kan kalau jawaban template-nya itu kayak sea level rise, terus kayak extreme weather events. Sebenarnya memang nggak ada salahnya. Betul. Nah, cuman sekarang kita detailin. Kita ke kita mungkin bahas ke isu yang paling common banget ya dibahas. Kalau perubahan iklim itu tuh nyebabin apa namanya? Oke nih, sorry ini ada pertanyaan Kak. Kenapa serbuk pollen itu bisa jadi climate proxy? Soalnya serbuk pollen ini kan apa ya? Pollen tuh ini apa sih serbuk sari tanaman ya? Nah, biasanya serbuk pollen ini itu tuh terjebak di lapisan sedimen, guys. Soalnya kan serbuk pollen suka nyebar sembarangan ya. Dia tuh menandakan wetter periods. Jadi periode yang lebih basah. Soalnya tanaman itu kan cuma bisa di periode yang cocok untuk lingkungannya. Nah, jadi biasanya kalau di periode yang hangat, itu tuh dicirikan dengan banyaknya serbuk polen. Berarti di situ banyak vegetasi. Kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, tentang si dampak perubahan iklim deh. Si level rise ya, yang paling common. Nah, yang paling, apa ya, mungkin dari yang pertama penyebabnya, memang pelelehan glacier. BTW, kalian tuh harus bedain ya, antara sea ice sama glacier. Ini beda loh, sea ice sama glacier atau glacier. Kalau sea ice itu tuh adalah es yang memang sudah already ngapung di laut. Kalau glacier itu tuh yang awalnya berasal dari darat. Contoh sea ice itu tuh kayak di kutub utara tepatnya. Jadi kutub utara tuh sebenarnya nggak ada landmass-nya, itu tuh laut. Cuman lautnya tuh banyak banget sea ice-nya. Tapi kalau glacier, misal Antartika, terus esnya meleleh. Antartika itu kan beneran daratan ya. Nah, itu tuh glacier namanya. Justru yang nyebabin perubahan iklim, sorry, sorry. Justru yang nyebabin sea level rise itu malah si glacier. Si ice itu nggak ngaruh. Soalnya gini, hmm, kayak kalian bayangin kalian pernah mesen es teh manis nggak? Nah, es teh manis nih, kan ada esnya tuh. Setelah es kalian meleleh, volume sama aja kan? Bukan berarti ketika es teh manis kalian esnya meleleh, kalian tuh sampai luber-luber keluar tehnya. Nggak mungkin kan? Soalnya untuk si ice, nih kita pakai ilustrasi ya. Ini misal ada badan air, terus di sini ada si ice. Nah, volume yang kecemplung ini, nih volume yang ini, itu sudah apa ya? Ketika es ini meleleh, itu sama aja kayak volume awalnya. Jadi naiknya air ini tuh sudah memperhitungkan dari volume yang si es ini tuh kecemplung. Jadi ketika es ini meleleh, ya sama aja. Betul, jadi kutub selatan tuh yang lebih berpengaruh terhadap sea level rise sebenarnya.
kalaupun di kutub utara, itu tuh lebih ke gletsernya punyanya Greenland. Coba kalau kalian lihat, Greenland kan daratan, itu gletsernya beneran, bukan si ice. Jadi kalau cuma si ice kutub utara, Laut Arktik tuh nggak ngaruh sebenarnya. Ngaruhnya tuh si gletser Greenlandnya. Oke, iya bener. Jadi cuma glacier, ice cap, sama ice sheet yang ngaruh. Si ice tuh enggak. Nah, kayak gitu. Oke, betul dari prinsipnya Archimedes. Betul. Jadi volume yang terreplace itu tuh sama aja kayak ini. Volume yang sudah level laut ini sekarang. Oke. Nah, apa nih Kak? Kalau besok cenderung geofisik atau geososial? Tergantung dosen. Siapkan aja. Cuman katanya memang kalau ganjil itu lebih susah dibandingkan genap. Tapi emang iya sih. Oke, coba kalau misalnya kalian belum kebayang kayak bedanya ice cap, ice sheet itu tuh apa? Ini ice cap. Nah, nah, ice cap tuh kayak gini. Jadi dia tuh bongkah. Ice cap ini kalau udah ngapung ya? Berarti kalau ice apa belum ya? Ntar. Kalau coba-coba aku cek lagi definisinya takut salah. Oh, kalau ice cap itu udah ngapung ternyata. Berarti dia itu tidak terlalu ngaruh ke sea level rise. Coba kita lihat kalau misalnya ice sheet. Nah, ini yang ice sheet. Nah, ini kalau ice sheet itu dia mana nih? Bentar, kok aku lupa ya definisinya. Coba kita cek ya, daripada salah. Oh, kalau ice sheet tuh berarti glacier, guys. Jadi kalau ice caps itu tuh yang memang udah di laut. Kalau ice sheets itu tuh sama aja kayak glacier. Nah, ini. Jadi yang ngaruh tuh ke si ice sheet-nya. Nah, kalian lihat nih gambar ini. Nah, yang bikin sea level rise itu tuh bukan kalau si ininya copot. Tapi kalau yang copot tuh yang ini. Yang gedenya, yang dari mainland. Nah, itu baru beneran bisa. Soalnya nambah volume air laut. Kayak gitu. Oke, ini coba kalian cek lagi ya. Coba nih, kita lihat morfologi glasial. Aku takut salah. Geomorfologi glasial. Kok ini? Bentar, kita cek. Geomorfologi glasial. Jadi kalau ini mungkin sekalian review kali ya. Aku takut salah. Jadi intinya tuh kalau masalah glasiasi, nah ini itu ada jenis-jenisnya. Selain si morfologinya itu sendiri, kalau masalah glasiasi, ini tuh dia bisa dibagi jadi tiga nih. Ada alpine glaciation, continental glaciation, sama fluvio glaciation. Kalau alpine glaciation itu tuh simply memang glacier yang ada di pegunungan. Kalau continental glaciation itu tuh memang glacier yang terbentuk karena memang di lintang Arktik aja, misalnya kayak di Greenland. Nah, tapi kalau fluvio glaciation ini tuh yang terkait misalnya kayak di Braided River. Jadi ini tuh biasanya kayak sisa-sisa dari glasiasi ini tuh biasanya di zona outwash plain. Jadi di bagian hilir dari si keberadaan si glacier. Oke, nah coba kita lihat lagi ya. Oke, terus sebenarnya kalau masalah si sea level rise itu tuh nggak cuma gara-gara glacier. Itu tuh juga gara-gara ada yang namanya thermal expansion.
Jadi air laut kalau misalnya dia terpanaskan, itu dia juga bisa expand. Nah, ini juga berkontribusi sebenarnya terhadap sea level rise. Cuman mungkin thermal expansion ini apa ya? Dia tuh tidak terkhusus pada Arktik aja, tapi di lintang rendah dia juga bisa mengalami thermal expansion. Soalnya kan yang penting air laut. Nah, terus hmm, kita lihat lagi efek dampak dari climate change itu juga unpredictable patterns. Nah, soalnya apa ya? Kan kenaikan temperatur ya. Kalau kalian review lagi materi-materi kebencanaan yang kalian udah pelajari, misalnya kayak siklon tropis, terus kayak apa lagi? Contohnya siklon tropis deh yang simple. Itu kan dia kan karena butuh ini kan temperatur yang hangat aja kan buat dia tuh jadi pusat tekanan rendah. Nah, dengan adanya kenaikan temperatur ini kan berarti ekstensi lintang untuk bisa terjadinya siklon tropis kan makin naik tuh. Nah, jadi di situ. Jadi kayak semakin unpredictable. Jadi bisa aja di lintang yang slightly lebih tinggi, itu tuh malah ngalamin siklon tropis. Ya kayak gitu. Nah, terus mana lagi? Hmm, terus, oh ya, sama kenaikan temperatur gara-gara climate change ini, macam-macam ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Kayak misalnya resiko kebakaran lahan gambut, karhutla, itu tuh lebih tinggi. Nah, padahal kalau gambut kebakar kan itu kan nambah-nambahin karbon dioksida ya ke udara. Itu tuh sebenarnya positif feedback tuh dari si climate change. Terus apalagi, misal kalau di hewan-hewan nih, itu tuh bisa nambah stres. Soalnya setiap hewan sama tumbuhan itu kan pasti punya range di mana dia tuh punya toleransi terhadap temperatur dan curah hujan di mana dia tuh bisa tumbuh kembang. Nah, dia berarti nambah-nambahin stres ke binatang ataupun tanaman yang ada. Oke, banyak sebenarnya. Kalian bisa lihat di PPT ini, nanti aku bakal share. Tapi mungkin aku bakal bahas dua isu lagi nih yang penting juga, yakni ini ocean acidification sama coral bleaching. Ocean acidification sama coral bleaching. Nah, dua ini. Oke, mungkin tentang si ini ya, ocean acidification. Jadi gini guys, sifat air laut itu tuh memang natural solvent. Jadi air itu memang kemampuan untuk absorbnya itu tuh paling tinggi dibandingkan liquid lain. Soalnya dia itu punya ini kan, si hidrogen bondingnya itu. Nah, termasuk juga si karbon dioksida. Jadi secara alami, laut itu tuh sebenarnya bisa mengabsorb karbon dioksida, guys. Nah, jadi dengan bertambahnya tingkat karbon dioksida di atmosfer, itu tuh sebenarnya meningkatkan juga banyaknya karbon dioksida yang memang diserap oleh laut. Oke, jadi makin banyak nih karbon dioksida yang terlarut. Nah, hasilnya apa? Karbon dioksida itu asam sifatnya. Karbon dioksida itu asam, makanya kenapa hujan asam tuh ya asam, soalnya kecampur sama karbon dioksida di atmosfer. Begitu juga dengan laut, makanya bisa terjadi ocean acidification. Nah, emangnya implikasinya kenapa? Bisa ocean acidification ini perlu kita khawatirkan. Nah, sesimpel kayak hewan-hewan yang cangkangnya karbonat, misalnya kayak kerang, itu kan apa ya? Kan namanya dari karbonat ya. Karbonat itu kan bisa larut sama asam. Kalau terjadi ocean acidification, terjadi perlemahan cangkang kerang, cangkang siput, dan lain-lain. Nah, padahal mereka ini kan bagian dari rantai makanan. Jadi kalau misalnya mereka terganggu, lebih gampang dipredasi, atau lifetime-nya lebih pendek, kan bisa mengganggu rantai makanan. Nah, jadi itu sebenarnya implikasi dari ocean acidification. Nah, nggak cuma itu aja, ini tuh juga berkaitan sama terumbu karang. Fun fact aja, kayak terumbu karang nih, di sini siapa yang suka snorkeling atau diving? Keren kan terumbu karang tuh? Terumbu karang tuh tapi salah satu
Biota yang lumayan sensitif sama perubahan-perubahan yang ada di laut, termasuk pH. Jadi kalau misalnya terjadi apa penurunan pH nih makin asam, nah itu bisa menyebabkan stres pada terumbu karang dan dia tuh kalau misal dia tuh bisa lebih rentan terhadap penyakit, lebih gampang mati, yang nantinya tuh bisa nyebabin si coral bleaching. Kita lihat deh gambar langsung dari si coral bleaching ya. Oke, coral bleaching. Nah, kayak gini. Ini di Jakarta tuh banyak banget ya yang udah termasuk coral bleach. Waktu itu aku nyoba, atau mungkin spot aku kebetulan yang jelek. Banyak banget nih yang udah ngalamin coral bleaching. Jadi sebenarnya ya, hmm, terumbu karang tuh gini, kalau misalnya kalian nggak kebayang, kan bentuknya itu kan memang dari apa ya, dari karbonat ya. Tapi yang melapisi si karbonat ini, yang benda matinya itu tuh ada polip, ada alga sama polip-polip nih. Dia tuh hidup yang memberikan warna pada si terumbu karang. Nah mereka ini tuh si alga dan koral ini tuh sangat sensitif gitu sama perubahan temperatur, sama perubahan salinitas, termasuk perubahan pH. Nah, makanya ocean acidification bisa merusak. Oke, nah sekarang kita transisi nih ke masalah coral bleaching. Coba menurut kalian, kenapa kita harus peduli sama coral bleaching? Soalnya gimana ya, mikirnya tuh gini, hmm, kalian bayangin kita tuh jadi ya in real life aja deh. Kan biasanya manusia itu tidak akan mengkonservasi sesuatu kecuali merugikan mereka secara ekonomi. Nah, kira-kira kerugian ekonominya apa kalau misalnya kita tuh kayak membiarkan coral bleaching? Kenapa harus kita konservasi? Betul, habitat ikan. Jadi mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Betul, jadi tentang turis, tentang pariwisata. Oke. Nah, coba sekarang kita detailin ya tentang apa aja sih yang bisa nyebabin coral bleaching. Itu tuh sebenarnya banyak. Nih kita lihat. BTW di sini, kalau saran dari aku, kalau misalnya kalian mau review-review materi, itu tuh nggak ada salahnya kalian mau review lewat Wikipedia. Mungkin banyak orang yang bilang kayak, ah Wikipedia ntar salah, tapi sebenarnya lumayan-lumayan aja buat nge-review materi. Kan ini, apa, di sini yang penting referensinya tuh jelas. Nah, kita coba lihat ya, kayak triggernya. Nah, ini trigger dari coral bleaching. Tuh, meningkatnya temperatur air. Jadi, terumbu karang ini saking sensitifnya, dia tuh nggak bisa terlalu panas, dia nggak bisa terlalu dingin. Makanya, terumbu karang ini tuh juga nggak bisa kalian temukan di zona litoral atau di zona pasang surut. Kan pasti kan kayak di laut yang agak dalaman dikit kan. Kalau misalnya kalian mau ngeliat terumbu karang yang bener-bener bagus, kayak gitu. Wah, mantap ini. Nah, terus yang kedua, increase solar, increases solar irradiance. Jadi misalnya karena peningkatan intensitas radiasi matahari, misal karena perawanan jadi berkurang. Terus mana lagi nih? Gara-gara sedimentasi. Jadi makanya kenapa kalian tuh jarang banget nemuin terumbu karang deket sama muara atau delta, karena nggak mungkin. Karena mereka tuh sensitif banget bahkan terhadap runoff. Jadi terhadap partikel-partikel sedimen yang dibawa. Terus mereka tuh juga bisa terbleaching gara-gara infeksi bakteri. Terus perubahan salinitas. Oh iya, ngomongin perubahan salinitas, ini tuh juga bisa disebabkan oleh climate change loh. Soalnya kayak, coba apa aja sih yang ngaruhin salinitas? Kalian udah tahu belum salinitas itu apa? Salinitas tuh yang kandungan garam di air laut. Yang ngaruhin salinitas apa aja? Tingkat keasinan yang nggak salah sih. Evaporasi, betul. Oke, input air tawar, entah itu dari sungai, entah itu dari es. Evaporasi, betul. Sama satu lagi apa? Presipitasi, betul. Jadi ada tiga. Presipitasi, evaporasi, sama input air tawar. Nah, kan masalahnya climate change itu bisa nyebabin perubahan dari tiga itu kan.
Nah, makanya bisa aja salinitas suatu daerah tuh berubah karena climate change. Tapi hati-hati, itu perlu dikaji lagi soalnya kan kompleks ya interaksi di permukaan bumi. Jadi nggak bisa langsung ngejudge, perlu diteliti dengan hati-hati. Terus kita balik lagi nih ke penyebab coral bleaching. Misal kayak ada herbisida, atau misal kayak ada extreme low tide, atau misalnya pemancingan dengan cyanida. Nah, kalau ini masih teori sih. Misal karena kenaikan permukaan laut itu tuh bisa nyebabin coral bleaching, tapi itu masih teori lah. Terus misal apalagi mineral dust dari African dust storm. Jadi kayak dari badai pasir yang biasanya itu daerah-daerah gurun ya, misalnya kayak di Afrika. Soalnya badai pasir tuh nggak cuma di gurunnya aja, tapi literally bisa bawa terbang-terbangan ke atmosfer. Jadi itu bisa juga buat membunuh si terumbu karang kalau misalnya dia terdeposisi dari udara. Terus misal ada polutan, entah itu bahan kimia buangan industri, atau persisten organik polutan, POPs. Ada yang pernah dengar? Nah, saran dari aku, ini bisa jadi materi belajar kalian buat belajar geografi lingkungan tentang POPs. Persisten organik polutan. Terus, apalagi? Ocean acidification. Terus, misal oil spill. Sama, apalagi nih? Misal eutrofikasi nih, gara-gara input nitrat sama fosfat. Kan nitrat sama fosfat itu dari pupuk ya. Sama misalnya kondisi meteorologis tertentu, misalnya lagi heat wave lah, temperaturnya lagi lebih tinggi daripada rata-rata, dan lain-lain. Oke, paling itu sih penyebab dari coral bleaching. Oke, nah jadi sebenarnya itu kan tadi aku, eh, kenapa gelap? Wow, jadi apa ya? Aduh, aku jadi ngeblank tiba-tiba. Kenapa tadi digelupin? Sama ini, intinya ya, sebenarnya dampak climate change tuh banyak. Tadi aku tuh cuma ngejelasin yang menurutku penting-penting aja. Tapi nanti misalnya kalian di OSN atau kalian di lomba, kalian mau ngejelasin dampak dari climate change, ini ada beberapa kategori yang bisa jadi referensi kalian. Misal dampaknya terhadap kesehatan, dampaknya terhadap agrikultur, dampaknya terhadap hutan, dampaknya terhadap sumber daya air, dampaknya terhadap pesisiran, sama dampaknya terhadap ekosistem. Jadi bisa kalian klasifikasikan berdasarkan ini, guys. Oke, ini tadi ada pertanyaan apa ini? Kalau jadi coral bleaching bakal ngefek ke pulau-pulau atol gitu nggak? Iya dong. Justru apa ya? Kalau misalnya kalian ngomongin dampak climate change di geografi pembangunan, justru tuh yang lumayan paling terdampak itu adalah si small island developing states. Ini sekalian tipis-tipis geografi pembangunan. Jadi ada istilah small island developing states. Ini tuh kayak negara-negara berkembang yang ada di tengah-tengah Pasifik, yang ada di Karibia, misalnya kayak Nauru, Tonga, Tuvalu, terus apalagi Marshall Island. Mereka tuh semua termasuk ini. Soalnya kan mereka cuma pulau kecil ya. Nih misal nih, aku searching Nauru misalnya. Selain mereka itu miskin sumber daya, populasinya terbatas, mereka jauh dari mana-mana, poverty, mereka tuh juga literally cuma pulau kecil di tengah-tengah Pasifik yang kita lihat. Jadi kalian bayangin kalau misalnya ada sea level rise, atau amit-amit misalnya siklon tropis, atau amit-amit lagi misalnya ada tsunami. Nah itu tuh kacau. Jadi sebenarnya yang salah satu yang paling terdampak dari climate change ini tuh justru orang-orang yang vulnerable gini. Misalnya kayak small island developing states. Oke, nah kita lihat lagi. Nih nanti aku ini aja ya, aku kirim dampaknya nih terhadap apa ekosistem. Sama ini. Sebenarnya ya, aku tuh pernah baca di buku tentang climate change. Jadi memang kalaupun saat ini semua emisi karbon dioksida itu di stop, bumi tuh bakal already tetap rising temperaturnya. Karena saat ini jumlah karbon dioksida yang ada tuh sudah melebihi dari batas normal bumi sebenarnya. Nah, jadi yang apa ya? Solusi-solusi dari climate change yang saat ini tuh banyak kita bahas. Itu tuh
apa ya, lebih ke gimana caranya supaya akselerasi ini tuh tidak terlalu besar. Jadi kita tuh nggak bisa ngestop kenaikan temperatur gara-gara perubahan iklim, tapi at least kita bisa memperlambat akselerasinya. Jadi at least nambah, tapi ya nggak nambah-nambah banget kecepatannya. Kayak gitu. Jadi kayak lumayan putus asa sih sebenarnya. Nah, BTW di sini tuh aku sebagai ini ya, kayak buat persiapan OSN, bukan aktivis climate. Tapi memang iya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini tuh ada semacam proyeksi ketika misalnya bumi ini naik berapa Celcius terhadap masa pra-industrial atau masa sebelumnya kita tuh pertama ngenalin CO2 ke atmosfer. Nah, ini adalah skenario-skenario yang mungkin terjadi. Kalian bisa lihat di sini nih, mulai dari masalah makanan, masalah air, ekosistem, sampai extreme weather events. Oke, nah, apa ya? Jadi kalau kita misalnya bahas solusi ya, itu tuh sebenarnya topik berat sih. Karena gini, kadang apa ya? Kalian paham gak sih kalau misalnya kita tuh diajarin cara mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi misalnya bahan apa kendaraan pribadi. Tapi in reality itu tetap susah. Apalagi dunia ini kan kompleks ya. Kayak misalnya nih, mobil listrik deh yang baru-baru ini booming. Itu kan juga saat ini proporsinya terhadap mobil biasa kan masih sedikit ya. Karena kayak kalian bayangin kalian jadi seseorang yang dewasa, jadi emak bapak kalian gitu. Nah, apa kalian udah langsung percaya buat memakai mobil listrik sebagai untuk keseharian kalian? Apalagi misal di Indonesia tuh belum terlalu populer. Misal, belum semua daerah itu punya pengisian buat mobil listrik dan lain-lain. Jadi memang rumit sih, jujur. Kalau buat masalah solusi dari climate change. Nah, tapi dengan kita tuh paham teorinya, at least kita tuh aware. Climate change itu gimana, cara kerjanya gimana. Nah, jadi, apa ya, buat dalam keseharian kita lah bisa kita terapin juga, semoga. Kayak gitu. Oke, ini banyak chatnya, sorry aku belum lihat satu-satu. Sama ini paling. Hmm, apa? Nah, kalau sebenarnya PPT-nya udah habis sampai situ. Tak apa nih, tapi baterainya dari nikel, pertambangan lagi ya. Tapi setidaknya ya ngurangin lah ya. Lebih baik mengurangi sedikit daripada tidak sama sekali. Ya, susah sih kalau masalah ini tuh lumayan berat sebenarnya. Gimana guys, persiapan buat OSP besok? Apa nih? Kak mau nanya tentang apa? Grasshopper effect. Coba aku cek ya. Yang POPs ya. Ya udah boleh nih satu lagi ya. Jadi tentang POPs ini yang tadi sempat aku mention, ini tuh salah satu jenis polutan yang jadi concern belakangan ini. Jadi ini tuh adalah persisten organik polutan. Dia tuh organik. Dia tuh dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan kimia misalnya kayak petrokimia dan lain-lain. Tapi dia itu persisten. Jadi dia itu tidak mudah pecah ketika disinarin sama matahari. Terus juga si POPs ini tuh apa ya? Bisa tertransport jauh, bisa terdeposisi jauh dari tempat asalnya. Makanya namanya tuh persisten. Nah, si POPs ini kenapa dia tuh lumayan concerning? Soalnya kalau misalnya dia kehirup atau terkonsumsi, itu tuh bisa nyebabin kanker, alergi, dan juga biomagnification di rantai makanan. Nah, coba kita lihat ya, distribusi dari POPs. POPs distribution, persistent organic pollutant. Nah, ah, ini gambarnya jelek, Aku search lagi. Nah, ini. Sebenarnya kalau kalian notice, di mana di situ tuh banyak industri kotornya, banyak penggunaan batu baranya, dan minim regulasi lingkungannya, di situ POPs tuh yang konsentrasinya tuh terbesar.
Oke, kalau misalnya kalian wondering, ini kan Cina nih, mungkin wajar ya kayak, oh Cina pantesan, soalnya kan tempat industri. Tapi kenapa di sini tuh ada Afrika? Nah di sini tuh ada Lagos. Lagos tuh ibu kotanya Nigeria. Dia tuh tempat industri juga. Terus tadi ada yang nanya tentang grasshopper effect. Nah coba kita cek ya. Grasshopper effect. Aduh, oke. Nah, jadi kalau grasshopper effect itu tuh maksudnya kan tadi aku bilang si POPs ini tuh persisten ya, dia tuh bisa tertransport jauh. Nah, jadi si POPs ini tuh kenapa bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena dia persisten ini, dia tuh bisa ngikutin sirkulasi-sirkulasi yang ada di atmosfer. Intinya tuh itu, si grasshopper effect ini. Jadi kayak apa ya, kayak lompat gitu. Nah, ini kita lihat ya, grasshopper effect. Tuh. Nah, mungkin ini sekalian review meteorologi ya. Kalian pernah belajar nggak? Memang kalau di lintang-lintang yang ada di bumi, itu tuh ada lintang yang kita consider sebagai lintang tekanan tinggi, yang memang stable. Dan, sorry, ya yang tekanan tinggi, yang stable, sama yang tekanan rendah, yang unstable. Jadi dia tuh apa nyebabin hujan terus. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi di wilayah yang relatif stable, yang temperaturnya lebih dingin, itu tuh lebih banyak deposisinya. Jadi, misal nih, Indonesia nih misalnya bakar POPs, POPsnya banyak. Tapi karena kita tuh zona ITCZ, jadi kan POPs kita tuh keangkat ke udara ya, kebuang. Nah, ke bawahnya ke siapa? Ngikutin nih sirkulasi atmosfer, ngikutin sel Hadley ke bawah ke sekitar lintang 30-an. Kayak gitu maksud dari grasshopper effect. Oke. Nah, paling itu sama ini. Gimana? Nggak berasa ya, udah besok mau OSP aja. Paling itu sih yang bisa aku sampaikan buat malam ini teman-teman. Singkat ya sebenarnya sesinya. Ini tuh apa ya? Aku tuh cuma iseng doang literally. Soalnya aku tuh ngajar tuh karena emang aku suka aja. Kayak seru aja sama membantu mempreserve diingatan. Soalnya kan kalau aku di kuliah, aku kan teknik sipil. Itu tuh isinya, aku tuh isinya apa ya? Kalkulus. Di teknik sipil tuh nggak ada geografi guys. Aku tuh kalau di kuliah ngomonginnya matematika sama fisika. Jadi ini tuh biar aku preserve ingatan juga aja. Soalnya jujur sayang banget kalau misalnya cuma di aku aja. Soalnya dulu tuh aku akui aku tuh ambis banget pas SMA. Literally aku tuh dari pagi sampai malam tuh belajar. Misal lagi dibawa ke pantai sama nyokap. Aku tuh di pinggir pantai, aku bawa buku guys. Jadi di pinggir pantai sambil ngeliat ombak. Itu tuh aku kayak ngecek-ngecek. Kalian tahu nggak yang tipe-tipe ombak tuh? Yang tipe-tipe ada spilling, surging, yang tipe-tipe breaker. Aku tuh sambil beneran duduk di pinggir pantainya. Ya begitulah. Nah, kalau nanya tips ambis, mungkin menurutku lebih jago Rafif sih. Dia dari kelas 10 tuh udah GG banget. Aku soalnya baru nembus. Aku tuh dulu waktu kelas 10 tuh cuma sampai OSP. Terus pas kelas 11, tiba-tiba langsung nembus Inter. Alah, sehari-hari tidur bohong ini. Sama ini sih. Ini tips dari pengalamanku pribadi aja ya. Kalian harus tahu niat kalian belajar tuh buat apa, guys. Serius. Soalnya, apa ya? Aku kan anak sulung. Walaupun misalnya keluarga aku tuh juga keluarga mampu sebenarnya, tapi tuh aku mikir aku tuh harus ngasih contoh yang baik buat adik-adik aku. Terus aku juga waktu itu targetnya aku tuh mau beasiswa biar nggak ngeberatin orang tua aku. Jadi bener-bener apa ya? Kayak responsibility-nya tuh high banget waktu itu. Jadi aku tuh sangat motivated buat belajar. Jadi saranku kalau misalnya itu kalian coba ini aja sih. Tanyain lagi kalian OSN tuh buat apa. Nanti bakal termotivasi sendiri kok. Serius. Kak, kalau belum latsol, mending ngapain? Kalau belum latsol, nanti aku kasih latsol. Jangan sampai nggak latsol, guys. OSP tuh halus latsol. Serius.
Ya wes, paling itu aja buat malam ini, teman-teman. Makasih semuanya udah hadir. PPT Glasial boleh. Langsung kegempaan. Oke, boleh, boleh. Oke, semoga good luck ya buat OSP-nya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga lancar. Banyak-banyak berdoa, guys. Ini aku stop recordnya ya. Mana sih?